Ini luar biasa. Antum telah mengikuti jalan perjuangan Rasulullah. Siapa yang tahu berapa umur Nabi ketika ayahnya meninggal? 3 bulan dalam kandungan. Ini patut dipertimbangkan nanti Pak Jorong, dapat hadiah nih. Nanti setelah Ustaz kasih soal. Yang kedua, berapa umur Nabi ketika ibunya meninggal? 6 tahun, Masya Allah. Siapa nama abang nih? Hah? Raka. Oh, Masya Allah. Mantap. Di mana ibunda Rasulullah dikuburkan? Abwa, Masya Allah. Hebat-hebat nih anak-anak Ustaz nih. Bakal dapat hadiah nih. Apa pekerjaan Nabi di usia 6 tahun? Menggembala? Ini pelajaran nih. Siapa yang umurnya 6 tahun? Mulai besok cari kambing. Apanya yang kita cari dari kambing ini? Sulitnya manggilai kambing. Dielo kamuko, belok kasuo. Kambing. Tapi Nabi dilatih sejak usia 6 tahun sabar menghadapi perangai kambing. Itu hikmahnya. Seluruh Nabi profesinya adalah beternak. Jadi orang yang beternak dia biasanya penyabar. Jadi kalau ada orang beternak tapi tidak penyabar, itu perlu diulang balik. Nabi itu menggembala kambing dan diupah, dibawa pagi pulang sore. Dan Nabi membawa kambing itu tidak sama jadi nagariawa, hijau sadonyo. Di situ padang pasir panas terik yang ada hanya bebatuan-bebatuan. Nabi membawa kambing itu, terus apa yang dimakan oleh kambing? Kadang daun-daun yang sudah mengering atau lumut-lumut di batu yang dia makan. Nanti pergi pagi, pulang sore sudah kenyang itu kambing. Usia 6 tahun. Setelah Nabi usianya 12 tahun, apa kerja Nabi? Dagang, Masya Allah. Dan Nabi sudah diajari oleh pamannya berdagang, bukan dagang tinggal di Gadi, menggaleh di pasar Rabaan. Anda. Nabi tinggal di Mekah, menggaleh tuh di negeri Syam. Impor ekspor. Dibawa barang dari Makkah, ekspor ke Syam. Barang yang di Syam dibawa ke Makkah. Makanya untungnya hitungannya dolar. Kalau anak Ustadz punya pokat, dijual di pasar Rabaa, palingan di Bali orang 5.000 7.000. Tapi coba kalau dijual di Swedia, harganya 50.000 sekilo. Paling murah tuh. Jadi kata Mardigu, ada seorang motivator bisnis, kalau ingin dapat PT, manggaleh itu jangan di kampung. Manggaleh itu di mana? Keluar negeri. Hitungannya dolar. Apalagi kalau hitungannya euro. 1 euro itu 18-19 ribu. Itu Masya Allah. Jadi kalau ingin sukses, dapat PT banyak, jangan jadi guru tahfiz. Tidak dapat banyak PT. Kalau ingin banyak dapat PT, manggaleh. Kalau manggaleh di mana? Luar negara, jual manggi, kama Cina, 45.000 sekilo. Kalau di kampung sampai 1.500 ini balik orang. Itu bedanya. Jadi kalau ingin penyabar, beternak. Kalau ingin jadi orang kaya, pedagang, bisnis. Kalau sudah jadi orang kaya, antan kan nurul apa namanya? Musola al-ikhlas. Semua yang tahfidz, nih pengumuman nih, ada orang kaya di jorong kita nih, dia di mana kerjanya? Kerjanya tuh di Finlandia. Ada orang Finlandia, orang Minang di Finlandia, nyom beternak di New Zealand, beternak di New Zealand. Tapi ndak sama aja ternak awak di belakang rumah. Nyo jawinya 2.900 hikuah. Orang awak. Apa yang beliau lakukan? Kekayaan yang dia punya, dia bangun masjid, dia bangun rumah tahfiz, anak-anak santri penghafal Quran, siapa yang hafal 1 juz dikasih 10 juta, hafal 2 juz 20 juta, kalau hafiz 30 juz pergi haji umrah. Mantap enggak? Mantap. Itu baru orang kaya. Orang kaya lah banyak pitihnya. Wow di Balinya.
Inna lillahi wa inna. Sebanyak kawawa di negari awak di Bali nyo keluar negari tentu mahal harganya. Itu ndak berkah uangnya itu tuh. Yang terakhir Nana Ustaz. Para bunda yang bocah lihat imam lah mendake-dake. Allah tuh Ustaz. Para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan akhir kita? Ketika ayah, bunda sini, kemudian anak-anak kita ada di sini. Kenapa anak-anak kita ini ada di sini? Ayah, bunda yang terkhusus telah berjuang luar biasa. Mulai dari mengandung, melahirkan antara hidup dan mati, sampai mereka lahir, sampai besar seperti ini, perjuangannya tidak bisa dihitung. Anak-anak Ustadz, pernah lihat mamanya melahirkan? Pernah mendengarkan bagaimana? Pernah lihat mama melahirkan? Allah. Siapa di antara anak-anak Ustadz nih lahir tidak normal, tapi meluncik lewat jendela? Siapa yang lahir yang mamanya dibelah pakai pisau? Nih Raka. Siapa lagi? Ya Allah. Udah pernah lihat perut mama? Kayak apa dibelah tuh? Nggak pernah lihat? Cali ya? Boleh, anak Ustaz boleh lihat? Boleh. Apa galak-galak kok di alim rasawan lah. Nih, anak-anak Ustaz nih. Perut dibelah. Saya sebelum istri melahirkan, itu kasih sayang masih standar lah. Tapi setelah melihat istri itu dibelah perutnya, saya lihat jahitannya ternyata dibelah itu bukan satu lapis saja, 3 lapis ternyata dibelah tuh. Lapis kulit luar, di dalamnya lagi. Jahitnya pun berlapis-lapis. Penyembuhannya hampir 9 bulan. Dan boleh melahirkan paling banyak 3 kali. Maka beruntunglah ibu-ibu yang melahirkan normal, yang anaknya 10. Ada kawan, itu dek mudahnya ibunya malayan, itu mamanya pergi ke sungai. Alah hiasa di sungai. Mandi kan di kampung tuh mandi ke sungai. Malah hiasa tidak ada bidan, tidak ada sia-sia. Ibu ambo malayan di dapur. Tidak pernah didampingi bidan. Di dapur. Kami lahir di dapur. Kalau ditanya di Malaya, di dapur. Mama sambil masak. Alah hiasanya. Kami bertujuh. Itu ibu melahirkan 7 orang. Tapi walaupun ada yang mudah, ada yang sulit, melahirkan itu tidak ada yang enak. Mama kita kalau ditanya pasti semuanya mengatakan sakit luar biasa. Tapi ketika anak-anak Ustadz nih pada hari kiamat menggenggam tangan bunda, bun, dipenggang tangan ayah, ya, ayo kita ke surga. Padahal bunda sudah divonis masuk neraka, si ayah sudah divonis masuk neraka. Tapi kata si anak, ma, pa, sini, kita ke surga. Itu ke neraka tuh, sini. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang punya anak dan anak tuh hafiz Quran, diberi 10 tiket di tangannya untuk membawa keluarganya ke dalam surga. 10 tiket itu diberi ke ayah ibunya masih berlebih, diberikan kepada kakek neneknya masih berlebih, dikasih ke abang-abangnya masih berlebih, sehingga ada sisa-sisa tiket. Ditengoknya, rasa-rasanya itu Ustadz pernah saya kenal, dulu pernah dia ceramah di musolah kami, Ustadz Amru. Bagilah ke Ustadz itu ibu aja lihatnya. Dibagilah, imam pun dibagi, bapak imam juga dibagi, Ustadz Idris juga dibagi, kita semua. Pak Jorong apa lagi? Pak Jorong pertama kali dibagi karena Pak Jorong ketuanya di sini. Semua kita yang hadir nih atas izin Pak Jorong, dan Pak Jorong menjadi orang yang pertama kali nanti masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Itu enaknya jadi pemimpin. Karajo sekete untuang banyak. Kalau pemimpin itu kan itu aja nih. Buat itu. Walaupun tidak beliau yang karajo, tunjuk-tunjuk mudi koko akan mengantarkannya ke surga. Coba kalau sebaliknya, Pak Jorongnya undang artis Inul Daratista kemari, goyang sepanjang malam. Mereka yang pertama kali masuk neraka,
Itu loh resikonya. Kalau jadi pemimpin kok. Maka sebenarnya jadi pemimpin kok nak mudah. Tanggung jawabnya dunia, akhirat. Kok aneh kadang ada orang bercirabu ingin jadi kepala negara, jadi gubernur, menteri. Aneh. Ambo kalau ditawarkan kini jadi presiden, ndak amuah menolak. Tapi yo aturannya aturan yang dari Quran Sunnah. Tapi kalau menyogok-nyogok lo supaya kamu jadi presiden, bye-bye. Lebih baik enggak. Gitu. Jadi anak Ustaz, ayah bunda, beruntunglah ayah bunda malam ini sudah Allah takdirkan melalui jalan Ustadz Imam Ananda Imam ini, ponakan kita ini menjadi pembimbing, membuka jalan. Walaupun dulu kisahnya saya temu dengan Bapak Imam di Raudhatul Jannah. Saya ulang-ulang cerita ini karena penting untuk kita semua. Saya diundang ceramah di situ, saya teslah anak-anak berapa orang itu waktu itu? Ada 200-an orang lebih ya? Hah? 180? Enggak, jumlah siswa di musola itu dulu. 190, 200-an orang lah. Saya kasih soal, siapa yang bisa menghafal ini dalam waktu cepat? Yang angkat tangan hanya 3 orang. Imam satunya. Ya Syahrul Ramadan, surah Al-Baqarah. Siapa yang dulu hafal? Ternyata Imam. Pas selesai, ambo cari Bapak Imam nih. Ketemu sama Pak, tolong Imam nih jangan dilapehan. Kan kadang ada ambo beliau acok olimpiade lomba matematik dan lain sebagainya. Pak, jangan lupa Quran, Pak. Kok dapat beliau jadi imam ini? Kalau Quran sudah ada, maka dunia di bawah telapak kaki kita. Dunia itu yang mengejar kita kalau Quran sudah ada. Kalau imam hanya juara olimpiade internasional, kira-kira ada enggak yang datang belajar sabang imam nih? Punya santri enggak beliau ratusan orang di daerah kita nih? Enggak tahu orang. Tapi dengan sebab Quran, semua tahu. Bahkan sama bupati pun datang bupati ke rumah imam. Dia gara-gara apa? Quran. Dia tangi. Imam. Biasanya orang kan ingin bertemu bupati itu kan lama prosesnya. Silakan antrian yang ke-100 ya. Ini bupati datang ke rumahnya karena keberkahan Quran. Maka anak kita yang sudah hafiz jangan lepaskan, Bun. Wahai ayah, jangan biarkan anak kita ini meninggalkan Quran. Kalau mereka sudah hafal 1 juz, mulai latih. Pergi ke musola adzan. Kalau mereka sudah mulai agak besar, jadi imam. Besok 10 atau 5 tahun yang akan datang, imam-imam yang berdiri di sini hafal 5 juz, hafal 7 juz, hafal 10 juz. Jadi ayat yang kita dengar itu enggak Qul huwallahu ahad. Enggak itu lagi. Pasti udah terbayang apa tuh lanjutannya tuh? A'tainakal kautsar. Kan itu terus yang kita dengar. Besok berubah lagi, apa lagi? أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم atau apalagi فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Rakaat pertama 2 halaman. Tapi kalau yang tadi inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apalagi satu nafas. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 7 menit tarawih selesai. Itulah kejadian di Jawa. Jadi tarawih itu artinya salat santai, tenang. Dari bacaan anak-anak kita. 1 malam penuh, tidak ada satupun ayat yang sama yang dibaca oleh anak kita. Itu yang kita rindukan di sini. Boleh baca Qul huwallahu ahad, inna a'taina, tapi setelah baca inna yang lain, baru baca inna a'taina. Setuju? Kapan jadi imam di sini? 5 tahun lagi. Insya. Siapa yang sudah biasa azan di sini? Oh, Masya Allah. Ini patut juga kita pertimbangkan. Hadiahnya kira-kira apa mau dikasih nanti ini? Hadiah sepeda atau apa? Mobil. Masya Allah.
Lillahirabbil alamin. Itulah tujuannya ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidupkan suasana Quran ini. Ana mengucapkan selamat kepada Pak Jorong, kepada masyarakat Bapak Ibu yang ada di sini, teristimewa kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anaknya, mengantarkan anaknya ke sini untuk tahfidzul Quran. Semoga Allah pertemukan kita nanti di surganya. Kita sekarang bersama juga nanti kita hendaknya di surga Jannatul Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan sebelum kita akhiri. Ustadz kasih pertanyaan. Ayo, siapa yang duduknya paling tertib? Wahid, isnani, takbir. Pertanyaan yang pertama. Yang hadir Pak Jorong, Pak Wali Nagari, tidak hadir Pak. Aluleh. Kira-kira hadiah pertama warna merah atau biru? Merah. Badek tahu pitih ya? Yang biasa diterima uang jajan pagi warnanya apa? Kunyang. Kunyang jelas. Merah. Ayo merah kita bagi 10. Baiklah, saya belum tahu ini, tapi nanti hadiahnya apakah sekarang cash atau kredit? Yang pasti Ustadz kasih tanya dulu pertanyaan soal. Yang pertama. Ustadz Idris memang luar biasa. Berarti Ustadz Idris nanti dari Pak Jorong mungkin ada juga gitu kan. Dari bapak-bapak di sana sudah ada. Dia minimal 10 warna apa itu? Warna ungu. 10 warna ungu. Kan lumayan. Tadi permintaan itu kan kuning kan? Ini sekarang udah ungu. Lumayan. Kalau dikali 10 kan 100 tuh. Tinggal mengalihkan aja. Soal yang pertama. Sebutkan ini surat apa? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Al-Fajr. Takbir. Ya kakak udah 4 juz ya. Oh iyalah. Berdiri kakak. Langsung. Berdiri. Masya Allah. Itu kalau beli kopi kola sakawi banyak tapi itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Wajar ya 4 juz hafalannya. Soal ini mudah lagi. Mudah. Soal yang mudah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah. Alhamdulillah. Dapat. Dari Pak Jorongnya baru Alhamdulillah. Bisa makan bakso 3 kali kok. Insyaallah bakso bakar. Masya Allah. Selamat ya. Pertanyaan yang ketiga. Ini surat apa? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'. Quraisy. Mantap. Alhamdulillah. Hebat. Beliau diam-diam di sudut itu ternyata menyimak ya. Mantap. Pertanyaan berikutnya. Ketika Rasulullah lahir, beliau diasuh oleh siapa? Kakeknya. Namanya? Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya Abdul Muttalib. Ayo berdiri nak. Mantap ini. Bilang terima kasih sama abang tuh dulu. Hadiahnya? Tuh dari bapak tuh. Alhamdulillah. Makasih Pak. Masih ada jatahnya Ustaz? Cik Lai. Cik Lai. Cik pertanyaan lain. Soal yang terakhir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau berusia 25 tahun menikah dengan seorang wanita bernama Khadijah. Oh, ini Khadijah. Ayo nak. Masya Allah. Khadijah. Siapa namanya? Aisyah. Oh, artinya apa itu? Semangatnya tetap hidup artinya ya. Wah, ayo. Wajahnya sepertinya akan calon hafizah ini. Sudah 2 juz. Masih kelas 3. Betul kah? Juz apa nak? Juz berapa? Juz 1 sama? Juz 30. Ustaz kasih soal, Ustaz kasih hadiah. Kironya, aduh, Ustaz bawa dompet kironya. Hadiah itu dulu Pak. Kalau dia bisa jawab pertanyaan Ustaz kasih hadiah. Dompet Ustaz ada kiranya. Lupa tadi Ustaz. Ada keajaiban ini setelah mendengar ini. Soalnya ini agak sulit ini. Sebab hadiahnya tidak juga besar Pak. Tapi adalah gitu. Baik, soalnya adalah lanjutkan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kama Inna Allah la yastahi, coba. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa illam Fa'ammal الذين كفروا amanu فأما الذين آمنوا faya'lamuna annahu فيعلمون أنه الحق من ربهم ya ammal وأما alladhina kafaru الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah, barakallah, takbir. Itu satu ayat tapi panjangnya 3 kali inna a'toina. Alhamdulillah. Kalau wajhu jadinya. Jangan kasih tahu dah. Ya, selamat ya Nak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu aja dari Ustaz. Terima kasih atas perhatian semua ya Bunda dan anak-anak Ustaz. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.